sama aku Via di channel Mandi Kucing. Nah sekarang lihat aku udah nyampe mana nih. Kita zoom. Kita ada di Tanah Pasir. Nah siapa sih yang bakalan aku interview? Kita lihat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Sama aku Via dari channel Mandi Kucing. Nah tadi kan aku habis jalan-jalan kan, tadi aku bilang aku ada di Grogot ya kan. Nah sekarang yang aku datengin ini adalah salah satu seseorang lah ya seseorang yang punya koleksi, bisa dibilang kucingnya total semua guys. Dan itu bener-bener keren banget ya kan. Nah sekarang kita kenalan dulu sama sosoknya siapa. Ini dia Mas. Hai. Kenalan dulu namanya. Hai, nama saya Aldino. Biasa di sini dipanggil Mas Aldi ya. Mas Aldi, oke. Kebetulan ya ini sih salah satu, bukan salah satu sih, salah 4 ya. Koleksi yang ada di tempat saya ya. Nih kalian bisa lihat kan ya di sini. Ini namanya kucing bengal ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat dari motifnya beda banget sama kucing-kucing ras yang lainnya kan. Ada yang ibaratnya ada yang Persia, ada yang apa. Nah ini salah satu yang namanya kucing bengal. Dan ini biasanya orang kalau udah doyan bengal dia pasti bengal semua kucingnya ya. Rata-rata begitu. Lebih eksotik sih. Nah ini Mas Ali bisa ceritain nggak sih pertama kalinya suka bengal tuh kenapa? Pertama suka bengal karena saya sih ngelihat ini ya, suka nonton di TV itu ada apa namanya kucing-kucing yang seperti bengal tapi rasnya juga kucing Afrika ya, apa namanya savana sama karakal. Cuma kalau itu kan sebenarnya budgetnya terlalu tinggi. Jadi sharing-sharing sama teman dapatlah kucing bengal. Begitu lihat pertama, wah jatuh hati, ini sudah pilihan sudah seret. Jadi gimana caranya harus dapat ini kucing ini kan. Jadi saya kejar terus itu apa ownernya itu. Akhirnya dapatlah kucing pertama saya ya ini. Oh itu dia. Itu siapa namanya? Namanya si Ciko. Ciko. Ya. Ini umur berapa tuh? Ini lahir Agustus 2019. Jadi sekarang ini sudah hampir setahun setengah ya. Hampir 2 tahun ya. Nah bisa dibilang yang namanya kucing bengal ini harganya lumayan fantastis ya teman-teman ya. Jadi dulu ini pertama, ini apa nih? Maksudnya pedigree ya? Ini non pet. Non pet. Ya non pet. Kalau yang Chico ini non pet. Kalau yang Benito ini pedigree. Dia pet. Okay. Kalau yang Bonita pedigree juga. Nah itu antara non pet sama pedigree itu biasanya selisihnya juga lumayan ya? Lumayan, bisa sampai 3 atau 4 kali lipat tergantung apa motifnya. Iya. Tergantung dari motifnya si kucing ini kan. Terus bisa cerita nih awal mulanya dari tahun berapa nih kemarin? Sebetulnya saya dari kecil itu suka binatang. Saya suka ayam sama kucing. Cuma lama karena pindah dari Balikpapan ke Grogot sini, jadi sempat vakum main kucing. Di 2019 pas bulan Maret itu kebetulan anak pingin ngadop kucing. Jadi main ke KWLH Balikpapan, itu kita mau ngadop kucing di sana, kucing di KWLH. Pas kita mau ke sana ternyata itu nggak ada ininya, lagi kosong nih. Jadi cari gimana caranya biar dapat kucing. Nah dapatlah kucing pertama saya Persia.
Persia ada 3 ekor sama anaknya 2 itu. Cuma kok kayaknya Persia ini masih kurang di mana gitu kan, jatuh terus berburulah kucing bengal ini tadi. Akhirnya cari-cari dapat channel, nah ketemulah teman ternyata punya kucing bengal, ya saya coba adopt dari beliau. Ya ini dapatnya itu aja cuma dapat 1 saya. Jadi betinanya saya cari lagi ke Samarinda. Dapat juga rekomendasi dari teman betina di Samarinda. Itu sampai saya sama istri itu sampai nyampe di Grogot itu jam 3:30 subuh cuma berburu kucing aja. Dari Grogot ke Balikpapan sama Samarinda cuma mau ngambil kucing aja. Jadi begitu pulang sampai 3:30 subuh nyampe di sini. Biar capeknya sekalian cuma berburu kucing aja. Nah, sekarang total kucing bengalnya ada berapa? Sekarang ada 11. Wow, 11. Jadi yang jantan 2, pedigree dan non pedigree dan pedigree, betinanya ada 4, anakannya ada 5. Gitu. Oh. Nah, terus teman-teman ya, Mas Ali ini adalah salah satu apa ya, catering di Grogot ya. Jadi bisa diceritain nih pertama kalinya kenapa tiba-tiba kepikiran pengen bikin catering nih? Soalnya gimana ya, pengen ikut ngejaga kemurnian ras dari kucing itu sih, ya kan. Jadi ya masukan juga dari teman-teman, kenapa nggak sekalian catering, jadi ada diklat dan segala macam, ya ikutlah. Jadi biar lebih tahu juga mengenai kucing, karena saya cuma taunya pelihara aja. Begitu saya ikut diklat, ya bagus sih, ada ternyata kucing kayak Persia tuh kita bisa mainkan warnanya. Kita mau anakan warna ini, kita harus punya indukan jantan dan betina apa, itu dari diklat itu ada. Jadi ya dibantu sama teman-teman catering yang senior sih. Jadi keuntungannya catering ya banyak teman itu, banyak teman, banyak sharing ya kan. Jadi nggak ada yang lebih pintar, ya kita teman-teman juga ngasih masukan yang bagus-bagus ya. Komunitasnya ada ya? Komunitasnya ada, iya. Nah ini perawatannya atau pemeliharaannya gampang nggak sih? Mahal nggak sih maksudnya gitu untuk? Kalau bengal ini ya kalau dibilang perawatannya itu lebih simple, malah lebih sederhana. Karena dia masuk kategori software, jadi nggak perlu terlalu sering di grooming. Kalau saya jujur nih nggak pernah di grooming ini, bisa sebulan sekali itu belum tentu. Paling cuma saya seka-seka pakai lap basah atau tisu basah. Yang penting dia nggak terlalu kotor, karena juga mainnya di sini aja. Tapi kalau untuk adopsi pertamanya, nah itu lumayan lah ini. Oh jadi untuk pertama kali adopsinya itu ya, yang wow harganya. Tapi kalau dibandingkan sama perawatannya setelah berikutnya, dia lebih ekonomis. Terus makannya apa nih? Kalau saya murni raw food. Raw food. Okay. Jadi saya punya ya sekalian ini produksi raw food puyuh giling. Jadi saya kasih ini semua ini puyuh giling. Oh iya tuh teman-teman, jadi Mas Alidi punya usaha sampingan lain, yaitu dia punya usaha puyuh giling ya, daging-daging itu ke tempat-tempat yang lain juga distribusiin juga ya? Sementara sih baru ke komunitas-komunitas aja, belum ini. Cuma nanti rencana mau ada buka di Balikpapan sama Samarinda. Jadi nanti kita ngasih nyetop di Balikpapan sama Samarinda. Jadi untuk teman-teman cat lover Balikpapan sama Samarinda, nanti bisa deh dicobain di ini. Sementara sih sudah sampai Samarinda. Beberapa cat lover Samarinda juga sudah ini. Termasuk Bu Ati di Penajam juga, dia kemarin ambil puyuh dari kita. Di Grogot sini awalnya belum ada yang pakai puyuh giling itu. Jadi kita kita promokan, ternyata begitu mereka pakai, nah sampai sekarang. Jadi masih pakai juga. Jadi memang sebenarnya makanannya bengal ini memang raw food atau sebenarnya dry food juga sih? Kalau sebetulnya bisa dry food, cuma kan kalau dry food untuk yang ke bengal itu lebih ini ya, ada beberapa merek tertentu aja yang dia bisa cocok. Karena bengal ini sensitif di pencernaan. Oh. Jadi pencernaannya sensitif. Nah, jadi kalau kita pakai dry food yang biasa, yang ya ibaratnya belum dia terbiasa, itu dia malah jadi bisa diare, gangguan pencernaan. Nah kalau ini kebiasaan raw food, di pencernaan juga nggak ada masalah sih. Lebih karena kucing itu kan sejatinya karnivora ya, jadi kembalikan ke sifat asalnya. Kembali ke sifat asalnya.
sharing-sharing juga sih sama catering senior. Jadi di sana mereka pakai raw food ya, kita samakan juga di sini. Oke. Nah, terus yang Mas Aldi punya ini semua motifnya apa aja nih? Saya punya yang betina ini spotted. Kalau yang jantan ini spotted juga. Yang satu itu marble. Marble. Ada Ya. berapa motif macamnya? Bengal itu ada 3 sih yang dasarnya, cuma spotted yang total macan itu, marble yang dia polanya seperti marmer gitu ya, marble, sama sitted. Sitted itu yang dia seperti dia cuma polos, ada garis di punggungnya itu aja. Jadi itu cuma kalau warna-warnanya ada banyak bengal itu. Warnanya banyak ya? Ya, ada yang charcoal, snow mink, brown. Nah, cuma kalau saya lebih seneng ke brown. Yang mana tuh? Brownnya seperti ini masuk dia brown. Karena mau mau lebih ke macan kan, jadi mau punya macan besar nggak sanggup nih, jadi kita pakai mini aja dah. Jadi kita pakai yang mini. Punya macan nanti Iya. besok pagi udah hilang Nanti kalau tangan. punya macan besar nanti kita yang jadi raw foodnya kan. Oh iya. Jadi kita pakai yang Itu. mini. Nah itu kan teman-teman banyak yang bilang katanya bengal ini galak, kucingnya bener gak sih? Bengal ini enggak, dia cuma kelihatannya aja tampilannya garang, tapi sebenarnya hatinya Hello Kitty dia. Artinya Hello Kitty. Ini manja semua kucingnya. Ini yang paling jantan paling besar nih manja nih. Sampai sekarang yang nggak pernah gigit saya ini. Nggak pernah gigit, nggak pernah nyakar dia. Chico ini manja betul. Kalau dilepas dia duduk di pangkuan gini dia diam. Jadi tampilannya aja garang. Cuma hatinya Hello Kitty. Artinya Hello Kitty. Jadi macan rasa Persia. Jadi bisa dibawa ke kamar lah ya. Bisa untuk Bisa dibawa ke kamar bisa, cuma kita harus siap kamar itu berantakan karena kan bengal ini dia kucing yang aktif. Jadi kalau kita taruh di rumah itu ya harus harus Iya, berarti dijaga. dia nggak kayak kucing Persia yang ini ya, berarti tidur kerjaannya kan. Kalau ini lebih aktif ya. Lebih aktif kalau bengal ini. Kemarin itu yang terakhir ngelahirin itu berapa kakinya? Yang lahirin kemarin itu ada 5, cuma 2-nya rib jadi sisa 3 sekarang. Baru umur sebulan. Baru sebulan. Dia motifnya apa tuh? Dia motifnya sitted sama spotted. Terus ini dari semuanya udah ada yang pernah ikutan lomba? Sudah ada. Ya, kalau yang betina itu kemarin ikut pas Panso di Balikpapan sebelum pandemik. Nah, kalau untuk yang jantan ini juga kemarin ikut Panso offline. Yang ini kemarin ikut online yang propaganda show 6 Ica, Batam, Mataram sama Jambi. Kebetulan Mel dia dapat juara 1 dari 2 juri ya. The best 1 dari Pak Heri sama Bu Rusi. Awalnya sih cuma pengen dapat rekomendasi aja, ternyata malah bisa dapat the best 1 lah. Oh, dapat 1 dapatnya? Ya, Wih, keren. untuk pejantan kategori 3. Oh iya. Tadi kalau misalkan selain itu nih ya teman-teman nih, jadi kita gali-gali lagi nih ilmunya dari Mas Ali, dari mulai apa ya, untuk breedingnya gimana ya untuk yang bengal ini, apa susah nggak sih, maksudnya pengalamannya Mas Ali kayak gimana, bisa cerita nggak? Kalau pengalaman untuk breeding bengal ini sih nggak susah ya, karena antara jantan sama betina itu asalkan dia sama-sama birahi dan sudah cocok, sudah kenal, itu langsung proses perkawinan. Jadi kalau saya pengalaman dari proses dia kawin itu 7 hari setelahnya itu baru dihitung dia hari pertama sampai 60 hari berikutnya. Jadi totalnya kalau 7 hari dari dia pertama kawin, 67 hari berikutnya itu dia pasti lahiran. Jadi saya sudah 3 kali saya catat kalau dia proses kawin pertama, saya video, saya catat tanggalnya. 67 hari berikutnya itu selalu tepat, cuma jamnya aja yang beda. Dia langsung proses lahiran. Jadi kita masih bisa persiapan untuk proses dia lahiran. Nah, kalau di bengal ini dia lahirannya nggak susah, nggak ribet, karena sudah naluri dia, begitu dia lahiran, anak akan keluar, dia langsung buka lapisan ini ya,
plasentanya, apa lapisan di anakannya itu biar langsung dibuka, dibersihkan sendiri. Jadi nggak seribet eksotik. Dulu saya pernah lahiran eksotik itu sampai saya tungguin dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang itu cuma mau bantuin proses lahiran. Jadi ya betul-betul ribet lah kalau di ras yang eksotik ya. Kalau bengal ini lebih simpel karena sudah nalurinya dia lebih ini ya, apa namanya, sudah nalurinya dia buat nyobek dan bersihkan anaknya sendiri ketika lahiran. Jadi intinya dari proses kawin sampai 67 hari berikutnya itu bengal pasti lahiran. Ya. Tapi pas lagi hamil gitu ada ke dokter atau kayak gimana nggak? Konsultasi? Kalau selama ini saya enggak sih, cuma lebih ketika dia hamil untuk masa proses sebelum perkawinannya itu kita ini prepare-nya kita kasih obat cacing dulu dia. Okay. Kasih obat cacing. Jadi begitu sebelum kita kawinkan kita kasih obat cacing. Baru setelah obat cacing baru kita proseskan kawin. Jadi ketika dia hamil itu dia anak-anaknya sampai lahir nanti itu nggak ada bersih dari cacing. Tujuannya sih itu. Walaupun karena kalau kita pas dia hamil kita kasih obat cacing kan itu bahaya buat kandungannya dia. Kalau misalkan untuk proses kawin ini berapa hari sih biasanya? Kawin itu bisa 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari. Habis itu udah pisah lagi. Habis itu dia tergantung si betinanya. Kalau betinanya masih birahi ya kita kawin terus. Tapi selama ini kalau sudah hari kelima tuh biasanya dia sudah hilang ininya. Udah masa kagak mau ya. Udah nolak-nolak udah capek. Udah capek gitu. Kalau jantan itu selama dia birahi itu birahi terus dia. Oh gitu. Iya. Jadi jantan tuh kalau sudah birahi terus, nggak ada stopnya dia. Tadi yang ini juga ini ya, tadi spraying terus dia ya. Ini birahi terus nih, mulai dari pertama sampai sekarang birahi terus, nggak ada ininya. Mukanya lucu banget. Terus tadi aku denger kan di bengal ini masalahnya itu di pencernaan ya? Iya. Benar nggak sih itu? Sharing-sharing ke teman juga yang senior-senior itu memang masalah di pencernaan. Jadi kalau udah masalah ke pencernaan itu agak susah sih kalau bengal karena kita harus biasakan kalau kita ada adopsi pertama nih kan, kita harus sharing ke yang punya pertama nih, owner pertamanya. Di owner pertama ini dia biasa dikasih makan apa. Jadi kita sharing ke beliau, tanya biasa makan ini ya kita kasih. Kebetulan bengal ini punya saya ini begitu nyampe di sini, saya tanya biasa di sana makan apa. Nah makanya ya biasa raw food, jadi sekarang raw food semua. Untuk dry foodnya saya juga tetap pakai dry food. Cuma dry foodnya bukan yang harganya wah gitu, enggak. Karena mereka biasa dikasih, di owner pertama yang dikasih dry food yang itu, jadi saya pakai yang itu. Harganya ya masuk kategori menengah lah. Jadi bukan yang harganya mahal-mahal banget itu, enggak. Terus aku tuh penasaran ya teman-teman ya, aku lihat dari kandangnya ini semua desain sendiri ya? Iya, ini desain sendiri sih. Terus ini kan ada kayak tiap kamarnya itu ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini ada dia pakai marmer, terus bisa dilihat sirkulasi udaranya itu langsung pakai udara luar gitu. Itu kenapa tuh Mas Aldi ya? Karena bengal ini dia nggak seperti Persia sama Besa ya, yang long hair juga, atau yang dia harus mesti ruangan AC. Saya belum pernah nyoba sih, cuma bengal info dari teman-teman yang sudah sharing-sharing itu. Jadi kalau dia pakai AC malah dia nanti bisa kena flu. Oh gitu. Kalau kena flu, jadi gimana ngatasinnya ya? Kita pakai sistem terbuka aja sih sebetulnya. Ini kandangnya sistem terbuka. Jadi kenapa saya pakai marmer ini ya biar dia agak lebih dingin juga nih. Karena kan kita nggak pakai AC, jadi murni pakai aliran udara ini aja, sirkulasi udara luar. Jadi ya itu salah satu ininya bengal yang lebih irit ya, itu juga nggak perlu AC. Jadi pakai kipas angin aja cukup, yang penting sirkulasi cukup lah. Basicnya kayak kucing hutan sebenarnya ya. Basicnya kayak orang kampung nih, kena AC flu ya. Jadi lebih simpel. Jadi lebih simpel sebenarnya pelihara bengal tuh ya. Buat teman-teman yang mau pelihara bengal nih bisa konsultasi nih sama Om Aldi nih ya. Saya juga nggak pakai kaca ini, kenapa pakai ini? Jadi kalau dia pakai kaca nanti malah dia nggak ada sirkulasi udaranya kan. Jadi kalau ini betul-betul pure dia udaranya keluar. Apalagi yang dia suka spraying ini kan, jadi aromanya itu juga keluar, betul-betul dia fresh, udara fresh yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya teman-teman kalau misalkan lihat langsung ini ruangannya tuh lebih keren banget. Ini total ruangannya ada berapa nih Mas Aldi? Kita ada 10
10 kamar ya. 10 kamar ya. Jadi yang 4 ini kita ada di ruangan khusus jantan sebenarnya. Jadi untuk pejantan, nah, untuk yang betina ada 6 Ini kamar. ada betina di sini juga. Ya, ini sebenarnya Baru belum datang. dipindah ke sana. Baru datang. Iya. Nanti ini dipindah ke sana nanti ini. Mau dipindah kalau dia sudah mulai adult, nah pindah ke sana. Totalnya itu ada 10 kamar. Nah, kita langsung ngecek yang untuk 6 kamar berikutnya. Yuk, kita jalan-jalan ke sana. Nih, teman-teman ya. Kita lihat nih koleksinya yang satu lagi ini betina semua ya. Ini betina. Iya. Betina ini yang bagian betinanya nih ya, bisa dilihat nih. Lucu-lucu. Ini umur berapa bulan nih? Yang ini 2 bulan. 2 bulan, lahir tanggal 17 Maret. Kalau yang sebelah sana baru sebulan lebih berapa hari lah, dia 17 April. Sama-sama tanggal 17-nya, angka cantik. Oh iya, kayak Abu Cesar, tanggalnya sama. Terus yang ini motifnya beda ya sama yang di sana ya. Ini motif Iya. apa nih Mas? Ini sebenarnya sama spotnya, cuma dia warnanya agak soft ya, agak muda. lebih Ya. soft ya. Ini bulan depan sudah pindah. Hah? Kita kemana? Dua ini sudah ada yang adop. Oh, diadopsi guys. Sudah ada yang adop Tadi ya. baru mau kebungkus pulang. Yang ini ya, ini Kalau yang warnanya ini, beda ya? nah itu yang motifnya sitik. Nah itu Kalau di- motifnya beda ya. tuh itu. Nah sembunyi itu 2 di belakang, malu dia di syuting. Lah, ada kucing juga di dalam. Malu dia di syuting. Oh itu, ya ampun lucunya. Oh itu bagus banget motifnya tuh. Yang itu beda ya. Kalau ini sitit, nah sitit yang begini dia. Jadi sebenarnya kalau peranakannya itu bisa keluarnya macam-macam motifnya ya? Iya. Satu indukan itu. Nah itu bengal itu yang dia beda sama kucing-kucing ras lain. Jadi bengal itu dia unpredictable. Oh gitu. Jadi belum tentu indukan marble atau sitit itu anaknya sitit semua, belum tentu. Bisa jadi keluar spotted. Jadi nggak bisa diprediksi. Baru tahu tuh teman-teman, jadi ternyata satu indukan bengal itu keluar itu motifnya bisa macam-macam loh. Iya, bisa macam-macam. Kalau untuk motifnya, tapi kalau untuk warna dia Tetap sama ya warnanya. tergantung dari gennya, dari bawaan gennya indukannya. Oh, oke. Ini semua rencananya biasanya kalau udah brojol gini baru aman buat diadopsi tuh umur berapa bulan? Kalau saya setelah vaksin sih, yang minimal umur 3 bulan Oh, 3 bulan 12 minggu. tervaksin baru boleh diadopsi ya. baru bisa diadopsi. Kalau untuk ini sudah ini juga nih. Gimana? Dua ini sudah Udah Iya. di ini juga. sudah ada yang adop juga, tinggal nunggu waktunya aja dijemput. Ya udah sold out semua. Tinggal satu yang ini. Yang itu aja. Ya, tapi itu pun juga masih belum belum saya post. Masih Biasanya, oh ini nah, yang kalau teman-teman semua yang pengen adopsi nih di Mas Ali, ini caranya kayak gimana sih? langsung aja follow IG sama FB saya Aldino Denova. Nanti bisa nih, itu sudah update, bisa di japri. Nanti aku tulis ya di bawah ini. Nah itu nanti ada IG-nya sama apa tadi? FB-nya FB. Aldino Denova. Nanti bisa kontak langsung sama Mas Ali. Tapi untuk maksudnya proses adopsinya nggak ribet lah ya? Enggak sih, selama range stock baru belum ada yang upload saya ini. Cuma saya nggak main sistem booking. Pokoknya apa yang lunas. yang penting nanti siapa cepat aja sih. Oh cepet-cepet ya dapet. Nah, nih bocoran harganya berapa? Kalau yang non pet itu 4 sampai 6 Kalau non-pet? ya non pet. Tapi kalau yang pedigree saya 5 ya 15 sampai 20. Wow, 15. 15 sampai Sama 20. kayak DP rumah guys. Tapi itu yang pet, yang ini non-pet ya? Ini Ini non pet. Ya, Non pet. oh non-pet ya. Oh. Pedigree mungkin baru breeding nanti di akhir tahun. Saya sambil nunggu yang mau datang lagi bertujukannya. Saya lagi udah pesen. Oh, oke. Jadi ini teman-teman semua, buat teman-teman yang sekarang lagi minat pengen ya bengal ya kan, nanti
bisa langsung ke Mas Aldi di Grogol ya kan. Kalau misalkan ini bisa dikirim juga ya sebenarnya, online terus dikirim juga sebenarnya bisa. Ya, kemarin saya ngirim satu ke Palu. Jadi orangnya belum bisa terbang ke Palu, kucingnya aja terbang ke Palu. Siap teman-teman online langsung booking, langsung bayar lunas baru dikirim. Langsung dikirim, tapi tetap tunggu dulu sampai mereka minimal 3 bulan udah divaksin ya Mas ya. Minimal setelah vaksin pertama. Setelah vaksin pertama. Nah, nih teman-teman udah puas ya semuanya lihat bunga-bunganya itu lucu-lucu emang ya. Rasanya pengen bawa pulang satu nih. Nih, Mas Aldi boleh gak sih kasih tipsnya buat teman-teman semua yang baru pertama kali pengen miara bengal itu apa aja sih yang harus dipertimbangkan? Yang penting ini sih komitmen aja sih, kalau bener-bener bukan sekedar hobi-hobi yang ikut-ikutan gitu, kita jangan, bener kita komitmen. Kalau kita mau pelihara itu kita harus bisa siapkan waktu kita perhatian ke kucing-kucing ini kan. Karena kalau cuma kita sekedar ngikutin tren ya itu nggak bakal lama, malah kasihan nggak terurus nanti. Harus komitmen totality ya, totality ke peliharaan. Jadi kalau saya memang sudah komitmen sama istri, jadi udah sama-sama penggemar ya, pecinta kucing, termasuk anak saya juga pecinta kucing, terlalu melo banget kalau sampai kucingnya sakit itu. Jadi ya bagi-bagi tugas. Oh, jadi ini sekeluarga lah ya ngurusin semua ini ya. Kalau pas saya keluar kota nanti ada istri. Oh. Kalau pas saya sama istri keluar kota nanti ada anak saya. Dia sudah mulai belajar merawat bengal. Tadinya cuma Persia aja nih merawat anak saya. Sekarang udah mulai belajar bengal nih. Oh iya. Nah jadi teman-teman semua kalau misalkan mau pertama kali pengen miara bengal, yang pertama komitmen dulu ya. Udah siap pokoknya, pengen gak cuma sekedar tren doang. Ya memang kebanyakan sekarang lihat orang latah, bisa dibilang latah ya kan. Orang miara bengal satu, udah pengen juga nih jadinya gimana gitu kan, tapi belum tentu mereka bisa take care dengan baik ya kucingnya. Karena ruangan kucing ini bersihkannya lebih sering dibersihkan daripada kamar sendiri. Ini dua kali dibersihkan, 2 kali dipel, 2 kali divakum. Kamar cuma sekali aja, itu 2 hari sekali kalau kamar. Jadi kalau ini sehari 2 kali, kamar 2 hari sekali. Lebih bersih ya, karena kan mereka nggak bisa ngevakum sendiri. Jadi tuannya lah ini. Sekarang kita kan dari channel Mandi Kucing ini kita minta masukannya buat dari Mas Ali nih buat channelnya kita. Apa sih untuk kedepannya harapannya Mas Ali untuk channelnya kita nih? Ya bagus sih, saya terima kasih karena dikunjungi pertama ya untuk channel Mandi Kucing. Mungkin nanti ada kunjungan kedua, ketiga berikutnya dengan tips dan trik yang beda lagi kan. Tapi tentunya nggak cuma saya aja, mungkin di Grogol nanti kita bareng-bareng ke tempat yang lain, cat lover yang lain. Nah kalau saya sih makasih banget dikunjungi di sini ya. Jadi saya sharing-sharing. Cuma bukan saya berarti saya bisa ya, bisa. Cuma sekedar pengalaman yang saya punya, saya bagi ke teman-teman. Untuk channel Mandi Kucing ya bagus lah, top banget lah. Terima kasih banget, baru pertama nih saya hampir terharu nih nangis nih. Dikunjungi jauh-jauh dari Balikpapan. Iya. Jangan lupa di subscribe ya nanti ya. Pasti kan. Jadi ada 2 nih katakan kucing ya. Kata kucing ya. Sama kata kucing sama ini nanti. Nah jadi teman-teman, sekian konten dari kita, udah puas banget kan ngeliat semua kucing-kucing bengalnya Mas Aldi. Nanti kita bakalan ketemu lagi di konten yang berbeda. Siapa tahu masih di seputar Grogol, nanti kita ketemu lagi sama Kelompok yang lain kan. Nanti pokoknya kita pasti kasih tahu siapa bocorannya ya untuk yang nextnya. Nah, jangan lupa teman-teman semua like, komen, dan subscribe ya kan. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you, bye-bye. Ini adalah salah satu groomer tercihuy katanya di Balikpapan. Halo Cihuy. Jadi ini adalah tamunya.